11 kan? Ya Ali, wahai Ali, yang hanya itu aja dulu. As-sakhiyu, pemula orang pemurah itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Pemula orang pemurah itu dekat dengan Allah. Qaribun min rahmatih. Satu tadi kelebihan orang pemurah. Yang pertama dekat dua Allah, yang kedua dekat dua rahmat Allah. Apalagi ngarannya rahmat dulu. Nah, yang rugi kada pemurah. Nah, Imam Ghazali menjelaskan sakhaya itu, nah, Pak saya ambil biar. Sakhaya itu memberi tanpa minta balas dan tidak ada rasa sangka, catat di higanya. Arti pemurah as-sakhaya. Arti sakhaya itu memberi tanpa minta balas dan tidak ada rasa kecewa atau sangka, bahasa Banjar. Ini di Ihya Ulumuddin nih, Imam Ghazali. Arti pemurah. Nah, pahamlah. Allazi yubziluhu duna bazlihi li farah, itu bahasa Arabnya. Arti sakhaya adalah memberi tadi tanpa ada minta balas satu dan tidak ada rasa sangkal, rasa kecewa atau kededa. Walaupun yang diberinya itu musuh. Itulah bedanya orang sakhaya, dua orang yang memberi. Orang membaring itu bisa ada gorot, bisa ada tujuan. Pahamlah? Kalau orang sakhaya, pemurah, mereka memberi tidak ada tujuan apa-apa. Yang memberi ya memberi. Yang intinya dulu mereka, nyatanya intinya keyakinan mereka, orang pemurah itu, apa aja kau rencak kepada dalam kitab Darutun Nasihin, sedekah itu menegah 70 macam bala. Sudah dicatat pausnya, sedekah itu menegah 70 macam kesialan. Asalnya hendak teranjah beca si Alimah gara-gara bersedekah hari itu, kata jadi teranjah beca. Dia tidak masuk TV. Nah, ya. Menegah 70 macam kesialan bala. Nah, itu dalam kitab Darutun Nasihin itu sedekah. Ada gampangan. Nah, itu. Apalagi orang pemurah ini, mereka kada minta balas, kada minta imbalan bari itu. Itu bedanya Sitia, orang pemurah sama orang yang cuman memberi. Nah, kalau orang pemurah itu emang dasar kepo ya lah. Nah, makanya sedikit banyak orang yang as-sakhaya tadi, memberi tanpa minta beri jasa atau minta balik. Ulang tahun nih, misal ulang tahun kawan. Nanti kalau ulang tahun aku harus gede lagi ya dia hanya. Itu ngaranya bukan sakhaya. Nah, itulah parah ya. Bukan sakhaya namanya itu. Nah, kalau orang sakhaya itu orang pemurah pasti karena mau minta balasnya. Pernah suatu ketika sahabat ada masalah dua anak buah. Karena tak mengenal sahabatnya sih pernah. Sekalinya habis itu berjanji tidak akan memberi lagi. Ma'adu kedapatan kabarnya itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menegur, ikam jangan itu. Memberilah tanpa ada rasa minta jasa dua orang, dan tidak ada rasa kecewa. Jangan ke ini memberi, jangan tahu aku kadang memberi ini aja. Jangan kita benar toh, lah, kada boleh toh. Itu menguji keimanan kita. Nya orang ikhlas toh kada dihiraukan orang jujur nah. Ikam biistilah menyapu. Adiknya Halimah saya menyapu. Nah, Halimah datang beli caki. Padahal wajib Habijah tertawa. Benar guru aja Habijah. Datang Halimah beli caki. Nah baik tertawa juga. Beli caki datang sarik wajar orang sarik, cuman jangan sarik benar. Kenapa? Itulah disitulah diuji keikhlasan kita dalam berbuat, dalam memberi. Pokoknya karena Allah aja. Kalau karena Allah dikecewakan orang, kalau dipuji orang biasa. Alhamdulillah. Nah, tuhuk menyapu. Ingat benar aku dulu waktu sekolah di Darussalam. Bahari, bukan dulu lah. Dulu 1 sampai 9 tahun. Bahari. Jadi belum datang tuh dulu lah guru lah ini bukan sombong pamer kada juga. Imtisal ngarannya. Supaya jadi kisah doikam. Dahulu belum datang sekolah menyapu kelas sorongan. Kelas tuh 3
Datang-datang kawan. Bagaimana perasaan Ikam? Diam ya kok. Dalam hati mejanya juga diludahi. Diam ya. Alhamdulillah dulu. Waktu awaliyah di Darussalam sempat setahun membersihi. Kalau yang awaliyah tuh yang kayu dah. Nah, bersihi baru. Diuji kebiasaan sudah berbuat baik tanpa minta pamrih, tanpa minta balas jasa, biasa ya sudah. Pahamlah. Nah itu. Jadi belajarlah karena Allah semuanya. Karena Allah. Kalau Ikam rasa suka kepada seseorang ada. Kita kenapa melarang rasa suka itu? Cuman kalau ini yang menanamkan rasa suka karena Allah karena seseorang, kalau orang yang kita suka itu kawin, tidak apa-apa. Karena itu timbul rasa sukanya masih tinggi terhadap Allah daripada rasa sukainya terhadap manusia. Bahkan sahabat Nabi waktu Rasulullah meninggal ada bisi doa yang aneh. Ya Allah, butakanlah mata ulun. Sekejap itu juga buta matanya. Abud sahabat menakuni Ibnu Abbas dan lain-lainnya kada salah. Kenapa Ikam jadi buta? Untuk apa aku buta kalau Rasulullah kada wadilat lagi sudah meninggal? Orang baharinya tuh saking cintanya dua Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau dihidupkan kembali, kalau film Doraemon itu adalah orang waktunya, mesin waktunya. Kalau kita melihat zaman sahabat itu kuling-kuling orang, kita geleng-geleng kepala aja lagi. Usul tafsir menjelaskan Quran ini bukan berbentuk kayak ini dulu ada. Tetapi bisudur rijal bahasa Arab di dalam hati. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dihafal sahabat. Sequranan tuh satu sahabat tuh ada yang satu Quran apa? Nah, di situ bedanya kita dua sahabat, beda kelas, pahamlah. Mana mendengar langsung dari mulut Nabi yang mulia, mana dihafalnya. Makanya waktu qatli Musailamah al-Kadzdzab, nah sewaktu memerangi Musailamah al-Kadzdzab, tukutan benar Umar bin Khattab bahwa mati para hafiz-hafiz Al-Quran itu. Banyaknya matian soalnya. Nah lalu isyaratnya dibukukan Quran. Lalu dua juz pulang pada zaman Utsman bin Affan. Maka terbentuklah mazhab Utsmani. Nah itu. Orang bahari Pak Quran di otak. Wa fi suhuf di kertas. Kertas otak. Kada ada buku lagi. Kada gampangan. Imam Syafi'i dikira Ikam lah perjuangannya sidin kededa sampai jadi imam mujtahid pulang kalau mujtahid mengeluarkan fatwa sorongan sidin. Nah, sidin dulu tuntung belajar dihafali sidin. Tuntung belajar udah guru misalnya. Apa penjelasan guru tuh dinyatakan dihafali sidin. Nah, paham sudahlah. Aja orang bahari itu kada ada istilahnya yang malas-malasan tuh kada ada. Nah, adalah zaman guru sekumpul bahari, guru Saman Jalil mengaji. Abahnya guru Wildan. Kenapa guru Saman Jalil? Murid nih yang ditetangi murid guru sekumpul. Takoni orang kenapa pian? Pian tuha sudah mana alim jasidin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai halus sampai meninggal bahasa kita. Tidak ada kata pensiun untuk menuntut ilmu. Pemain bola ada pensiun, yalah pegawai ada pensiun. Adakah kaset Indomaret umur 60? Kada. Paham dah lah. Kalau ilmu kada ada pensiunnya. Kalau ilmu. Aku 2 guru suri 9 tahun ngaji. 2 guru suri. 2 kaiku tiap malam 10 tahun ngaji. Tamat tafsir Jalalain kena. Rasanya 7 tahun nama takkan uliah kada gampangan tafsir Jalalain. Lihatlah SW ko. Ini aku melajari tafsir Jalalain kalau dia SW ko tuh 10 tahun baru 100 halaman, berarti 50 lembar. Berarti tahancap aku belajar pada melajari, pahamlah. Aku belajar tafsir Jalalain 6 tahun, misalnya 2 kali kok 6 atau 7 tahun tamat tafsir Jalalain 2 juz tuh. Nah, ini melajari pulang 10 tahun masih halaman 100.
Kurang lebih surah Al-Maidah. Juz berapa Anyar? Juz 5, juz 6. Yalah, juz 6, juz 7. Nah, karena gampangan ilmu kan. Sampai jawabannya aku nih sampai ke mati terus sejarah lain nih. Ombolos bener lah. Nah, anggap 500 halaman berarti 100 tuh perlu 10 tahun. Coba aku hancap baca seminggu sekali, Bang. Nah, jaga tiap hari lah kayak hadisnya anak lakian selamat sedana. Hadis kan 400 berapa sedana. Lakian untung mana lakian nah. Kena 500 dah. 200 lagi halaman tamat hadis. Nah, itu. Berapa tahun hadis dah? 2 tahun setengah. Ya tiap hari dibaca. Jadi laju. Nah, itu. Sama aja dulu tafsir 6 tahun rasanya kurang lebih tamat tafsir Jalalain alhamdulillah. Nah, itu. Kada gampangan nih kamu menambahkan tuh. Malah jarinya pulang kada gampangan lagi. Apalagi itu karena bab haji pulang bah ya mau kepala kuam. Atau bab kisos pokoknya bah. Pokoknya bab yang alih di fikih itu nah, muamalat lah itu. Pokoknya bagi aku kayak ini prinsip lah kalau kada tahu kada usah pada tahu. Tarusakan aja. Jangan dijelasakannya seorang kada wani. Kalau tersalah jelasakan. Nah, itu. Apa yang mahir di bidang ikam itu jelasakan. Kalau kada mahir, kada tahu, jangan wani-wani. Karena jadi tempe kan. Nah, ya kah? Jangan biasa tahu. Nah, sotoy jarang ini. Sotonya man halimah lah, sotoy. Nah, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun min rahmatih. Orang pemurah itu satu tadi mendapat keistimewaan dekat dua Allah. Yang kedua pula keistimewaannya dekat dengan rahmat Allah. Apalagi jago tadi rahmat berdulu ngaran. Dekat dua Allah satu dan dekat dua rahmat Allah satu. Ba'idu min azabih. Yang ketiga pulang jauh daripada azab Allah. Orang yang pemurah itu keistimewaannya satu dekat dua Allah, yang kedua dekat dua rahmat Allah, yang ketiga dekat jauh daripada azab Allah. Ya tadi aku jelaskan orang pemurah itu dalam kitab Turatun Nasihin yaitu fadilah sedekah apa? Mencegah atau membuang 70 kesialan. Nah, itu. Di sini kan kau aja menjelaskan beda aja. Kalau ada orang masih muntung sedekah, jatuh orang kubari. Nah, itu belum orang sakhoya yang ada masih perjalanan menuju derajat sakhoya. Kalau as-sakhoya ini Masya Allah pendahulunya masuk surga bujur. Nah, ada dalam sebuah kitab jelaskan ulang. Nah, bahasa kita tuh hati tuh peka dalam urusan bari membari. Jangan perasaan aja peka. Kalau masalah perasaan peka tuh mau mikirkan dunia aja kena. Pian kada peka lalu do ulun mau kena mikirkan dunia aja. Baik kita peka dua Allah Subhanahu wa taala. Peka dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma yashaq nabina kullu ma yashaq nabina fi amanin wa salam. Nah, Syair Bahari. Orang yang rindu terhadap Rasulullah pasti mendapat satu keamanan. Aman hatinya itu. Orang rindu kepada Rasulullah itu pasti naik derajatnya. Fi amanin wasalam. Dapat keselamatan. Selamat orang. Selamat hatinya, selamat johiriyah batiniahnya. Nauzubillah dapat musibah, rumah hikam jar. Kemalingan misal. Atau ada kecelakaan. Ya udah ini. Santai aja hatinya. Dalam hatinya apa? Aku ingat beberapa harilah yang guru sekumpul pelajaran tuh. Aku lebih baik kehilangan 1 triliun ya guru sekumpul daripada aku kehilangan hati ittisal dua Rasulullah SAW. Daripada hatiku ini terputus hubungan dua Rasulullah. Kenapa ada juga sekumpul bini banyak aku nih. Duit banyak. Wah, aku baharija bisa masuk ke rumah guru sekumpul tuh tahun 2002 lah. Sudah wow. Rumah kamar sidin benar. Ngaran tasbih itu tasbih sidin tuh ada ganda-ganda bergantung tuh tasbih apa macam-macam. Pokoknya kamar tuan guru tuh kayak pak. Nah itu. Alhamdulillah sangat sekali semua hidup bersalaman do sidin. Nah, tapi langsung di rumah sidin. Nah itu. Kalau di haul rasanya bisa jokang dulu haul sini nah sidin mincak ke sini. Bahari itu haul guru Sya'rani di sini. Waktu tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 tuh nah sidin masih aktif kan.
Dia berlima kan meninggal sih dia. Nah, tiap guru sekumpul datang tuh orang urai sejadah. Supaya sejadah pondokan tuh dijajak guru sekumpul. Masya Allah. Sampai ini kada bisa namuni lagi aku orang kayak itu. Walaupun kayak apa aja Habib datang kada bisa lagi. Mbah Hari untung madalah. Bujur aja dulu tuh haulan paling 2.000 orangnya. Dikit aja. Karena tidak ada Instagram belum lahir, Facebook belum lahir. Google yang hanya nyusuk, nah ya kan, Mbak, Google belum, yalah hanya jalan, YouTube mainnya, YouTube maginnya, nah ya kan, nah ingat gak aku tuh, nah mau sejadah pondokan, aku bingung juga dulu dalam hati kenapa ya dulu sejadah ingat aja aku dalam hati, kan bingung masih kada paham lagi kan, dulu sejadah tahu yang ngarannya tabarruk, ambil barakah, padahal sih itu bahasa sandal. Untungnya Joko dalam hati. Sekarang untungnya Joko yang bakas dijajak sejadah sidin jak aku tuh kula museum bujuran kula museum. Ada satu kitab daya yang kula museum bahasanya. Kitab barian almarhum Hokage Darussalam Pemimpin Darussalam Kiai Haji Abdul Syukur. Nah, itu ada barian sidin. Ku simpan di atas tuh. Nah, itu. Kula museum tuh kada ku gatuk-gatuk dah. Tenang benar kau terkenang mana tuh. Tahun 2007 tulisannya berapa tahun dah. Ijazah tuh aku tuh ijazah dosidin tuh. Alhamdulillah tuh. Kula museum tuh bahasa anunya tuh. Jadi disayangi kalau ada kenang-kenangan dari guru tuh. Guru memberi baju jangan dipakai saban hari. Paham lah. Guru memberi kopiah jangan dipakai saban hari. Setahun sekali kah dipakai. Kayak aku guru suri memberi aku baju setahun sekali aku pakai dipakai. Jadi awet baju tuh saban hari tahu mana bajunya akhirnya rabit bajunya. Kada pintar karena. Kayak gini kadang-kadang seminggu sekali lah menit lah. Kadang-kadang 2 minggu sekali. Jadi niko wanita karena pakai orang bariakan kepontokan. Jangan jago. Iya itu. Paksa makai, tak paksa makai. Nah itu. Sudahnya kawan guru bilang berilit bang surban ya, sedang ini sudah ya. Jangan ya, aku bungul. Aku ini bungul lagi. Mahin gombal aja aku nih. Ikam telah di grup. Ikam tuh untung mana dengar aku penyanyi tuh lah di grup tuh. Mayat kan menyair. Orang-orangnya hendak bener dengar guru ke pengen nyanyi dia. Ikam untung. Jangan dikirim ke kawanan lo tampar. Jangan share-share. Kalau yang menjual ngaran misalnya jangan. Nah, itu untung mana ngarannya. Nah, itu. Seperti hiburan ya bagi kamu grup itulah. Ayo sampai sini gini. Sabaris aja. Allah alam.